Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Widianti Suwoto dari bagian bedah FKUNS. Pada saat ini akan memberikan video tentang skill lab bedah minor dengan subtopik keterampilan bedah minor dan toilet medan operasi. Pada video kali ini nanti kita akan berbagi dalam 3 sesi. Yang pertama adalah pengenalan alat, kemudian tata cara toilet medan operasi, dan yang ketiga adalah bagaimana cara untuk melakukan bedah minor. Yang pertama atau scalpel adalah pisau, ya. Ini adalah scalpel, pemegang pisau yang digunakan untuk operasi. Dan untuk scalpel ini ada berbagai macam model dan berbagai macam ukuran. Ukuran ini nanti yang akan menentukan jenis mata pisau yang akan kita pakai. Yang biasa kita pakai itu untuk bedah minor nomor 3 atau nomor 4. Ini nomor yang di bawahnya, ya. Kemudian semakin kecil nomornya, nomor 3, ini adalah tempat untuk nanti masuk dari mata pisaunya. Ini nomor 3 dan 4 besarnya akan berbeda, ya. Kemudian untuk mata pisaunya ini ada berbagai macam ukuran tergantung jenis operasi yang akan kita pilih. Nomornya macam-macamnya. Ini nomor 11, bentuknya dia akan runcing seperti ini. Kemudian ini nomor 20, nomor 12 dengan bentuknya seperti celurit. Nomor 15 dia lebih kecil, dan nomor 10 ini hampir sama dengan nomor 20 tapi hanya ukurannya yang berbeda, ya. Ya, kemudian bagaimana cara kita memegang scalpel? Memegang scalpel yang benar adalah seperti ini, ya. Caranya seperti ini, ya. Kemudian untuk cara memasang untuk scalpel, untuk memasang mata pisau, kita pegang di ujung, ya. Caranya seperti itu. Dan kalau untuk melepas adalah sama, kita pegang bawahnya. Jadi kita tidak boleh memegang benda tajam dengan tangan, kita harus pegang dengan menggunakan alat klem atau poker, mana yang bisa, ya. Ini kita pasang, ya. Sudah. Cara kita pakai adalah posisi seperti ini, ya. Ya, ini untuk pisau. Yang selanjutnya adalah kita pakai alat untuk gunting. Ada beberapa macam gunting yang ada: gunting jaringan, gunting benang, gunting perban, dan ini gunting untuk titik af. Fungsi beda, bentuk juga akan berbeda. Untuk gunting titik af, dia akan ada lubang. Dia akan kelihatan ada lubangnya, ada cekungan, ya. Kemudian bedanya gunting jaringan dengan gunting benang untuk daun guntingnya bentuknya beda, satu runcing, satu tidak tumpul. Untuk jaringan dua-duanya runcing, ya. Ini adalah gunting untuk plester atau untuk kasa, ada tempatnya. Berikutnya adalah pinset. Pinset ini adalah untuk kita memegang jaringan, ya. Ada beberapa macam, beberapa tipe. Ini adalah pinset chirurgis, di mana pada pinset chirurgis di ujungnya dia punya ada gigi. Ini adalah chirurgis. Untuk pinset anatomis adalah ujungnya dia licin, bergerigi tapi tidak ada giginya. Kalau ini ada giginya, ini adalah pinset chirurgis, ini pinset anatomis. Ya, cara memegang
Dan biasanya kalau pinset kita pegangnya pakai tangan kiri. Ya, megangnya adalah seperti ini. Bukan seperti ini. Megang yang benar adalah ini. Mau kanan kiri tangannya seperti ini. Ya. Kemudian tipe pinset yang lain ini bayonet. Tujuannya untuk dia mengambil jaringan korpal. Modelnya seperti ini. Tapi untuk benda minor memang kita jarang menggunakan ini. Ya. Berikutnya adalah klem. Klem ini fungsinya adalah memegang jaringan. Ada beberapa macam klem. Klem lurus, klem bengkok. Ada yang kecil, ada yang panjang. Ya. Bengkok dia 45 derajat. Tapi ada juga klem yang dia 90 derajat. Ini namanya klem bengkok. Ini klem lurus. Ya. Cara memegang klem adalah seperti ini. Bukan gini, tapi ibu jari dan jari tengah atau jari keempat. Ya, caranya seperti ini pegangnya. Ya, seperti ini. Jadi ini megang. Nah, sama dengan klem, hampir mirip. Ini adalah koker. Mirip seperti pinset tadi. Bedanya antara klem dengan koker pada ujung dari daunnya. Pada klem dia tidak ada gigi, ya, tidak ada giginya. Tadi pada koker, ya, dia ada giginya. Nih. Beda. Fungsi dari koker dia untuk memegang jaringan, ya. Untuk koker ini, ya, kelihatan ya, namanya ya, ya. Yang berikutnya adalah needle holder atau napuder, ya. Ini fungsinya adalah untuk memegang jarum, ya. Ada beberapa tipe, ada beberapa size dari needle holder, tergantung dari benang ataupun jarum yang akan kita gunakan. Semakin besar jarumnya, berarti needle holder yang kita pakai juga akan semakin besar. Jarum semakin kecil, needle holder akan semakin kecil, dan semakin dalam jaringan yang akan kita jahit, needle holder akan semakin panjang, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memegang jarum? Ya, memegang jarum kita pegang. Kita tidak boleh memegang jarum dengan menggunakan tangan. Kita pegang napuder dengan 2/3 bagian bawah, ya. Sama dengan klem tadi. Caranya memegang adalah seperti ini, ya. Jadi ini gini, pegangnya. Ini pegang 1/3, ya. Satu klik aja, ya. Seperti ini caranya. Nah, satu klik, ya. Jadi ini hanya satu yang kita klik kalau pada saat memegang jarum. Nanti kalau jarumnya mau kita putar, tinggal kita putar arah jarumnya. Klik lagi. Ya. Ada beberapa tipe dari jarum, di mana tipe dari jarum ini kita pakai atau kita gunakan pada kondisi-kondisi tertentu, ya. Yang pertama adalah tipe dari tapping. Bentuknya tapping itu adalah dia bulat. Bulat ini adalah yang dimaksud bulat adalah bulat pada ujung dari jarumnya, ya. Kalau ujungnya bulat atau dia taper, fungsinya adalah dia untuk menjahit jaringan-jaringan yang rapuh. Dalam arti untuk menjahit pembuluh darah, untuk menjahit saraf, kita pakai adalah yang taper, ya, yang ujungnya adalah bulat. Kalau jarum masih tertutup, kita pakai adalah yang bulat. Yang kedua adalah jenis yang segitiga atau cutting, ya. Yang cutting dia bentuknya segitiga. Untuk yang segitiga ini, dimana pada segitiga ini sisi dari 3 sisi ini adalah dia ada mata pisaunya, ya. Kalau yang bulat tadi, yang runcing atau mata pisau adalah hanya pada ujung jarum. Tapi kalau pada tipe yang cutting,
yang tajam itu ada 3 sisi. Jadi sisi 1, 2, 3. Tiap sisi ini dia ada mata pisaunya. Nah, pada tipe yang jarum seperti ini kita pakai untuk menjahit kulit. Ya, kita pakai untuk jahit kulit, kita pakai yang cutting. Untuk persiapan untuk toilet medan operasi, yang pertama adalah kita menyiapkan alat-alat yang akan kita pakai ke dalam alat-alat steril ke dalam medan operasi. Dalam kondisi adalah alat ini steril dan kita belum dalam kondisi tangan steril. Kita menggunakan korintang, ya. Korintang kita pakai tanpa steril, dimana pada bagian ini adalah yang steril adalah 2/3 ke bawah, ke atas ini tidak steril, ya. Jadi mulai kita siapkan alat-alat untuk steril, kita taruh di tempat yang steril. Kemudian needle holder kita siapkan, kemudian pinset anatomis, kemudian pinset chirurgis kita siapkan, kemudian duplan kita siapkan bila nanti kita membutuhkan, ya. Terus gunting jaringan bila dibutuhkan, ya. Gunting kita taruh, gunting jaringan, gunting benang. Kemudian kita siapkan jarum, ya, jarum. Kemudian benang kita taruh di sini. Terus kemudian kita siapkan ini, kalau sudah selesai kita kembalikan lagi. Kemudian kita siapkan adalah spade yang akan kita pakai untuk anestesi lokal. Kita letakkan di sini karena dia adalah steril, ya. Benang yang akan kita pakai kita letakkan di tempat yang steril, kemudian kita ambil kasa secukupnya di tempat yang steril, kasa steril, ya. Sudah selesai kita kembalikan. Kemudian kita menuang untuk betadine dalam mangkok kecil, betadine dan alkohol, ya. Kita tuangkan alkoholnya. Nah, setelah itu kita pakai untuk lidokain untuk anestesi lokalnya dengan dengan bantuan kasa, ya. Kasa kita ambil satu, ya, kita patahkan, ya. Seperti ini kita letakkan yang non steril, ya. Ini kita buang ke tempat sampah, ya. Nah, kemudian persiapan kita melakukan cuci tangan, kemudian memakai handscoon steril. Ya, kita mulai dengan mencuci dengan menggunakan pinset, ya. Kemudian kita lakukan desinfeksi dengan menggunakan betadine. Kita lakukan adalah ini ada luka, ya. Kalau ada luka kita lakukan disinfektan dari area yang bersih dahulu. Area yang bersih, ya, area bersih masuk ke dalam ke tempat luka. Kalau luka sudah kena kasa kita buang. Tapi kalau tidak ada luka, yang kita lakukan adalah dari tengah dia keluar, ya. Tapi kalau ada luka dari luar ke tengah ke tempat luka, kemudian kita buang, ya. Kita buang. Kemudian setelah betadine kita menggunakan alkohol, ya. Alkohol kita basahin, kemudian sama. Kalau ada luka adalah dari luar luka ke dalam, ya. Tapi kalau tidak ada bisa dari dalam dia keluar, ya. Ya. Setelah semua terdisinfeksi, kita lakukan penutupan dengan menggunakan duk steril. Duk steril adalah untuk tempat tujuannya untuk meminimalkan area yang akan kita lakukan tindakan, ya. Kalau terlalu lebar, kita menggunakan duklam untuk mempersempit area yang akan kita lakukan
penjahitan. Ya, seperti ini. Nah, setelah ini selesai, baru kita melakukan anestesi lokal dengan spad. Kita ambil, didukain ya, dengan cara kita masukkan, kemudian kita tarik. Ya, kemudian kita lakukan anestesi lokal mulai dari ujung dari luka masuk, ya, masuk, kemudian kita tarik pelan-pelan, pindah ke sisi satunya, ya, masuk semua, kita fungsi, kita keluarkan dulu ada udara, ada darah atau enggak, baru nanti kita masukkan lagi. Jadi arah jarumnya adalah ke sini, kita tarik sampai keluar, jarum tidak sampai keluar, dia masuk, kita pindah ke sana. Ya, setelah masuk cairan yang terakhir sampai sini, kita masukkan mulai dari sini, masuk lagi ke sana. Jadi pasien tidak akan merasa kesakitan karena daerah yang sini sudah terinfiltrasi dengan lidokain. Begitu juga yang sebelahnya, kita mulai dari sini, ya, sampai ujung, sampai tepi. Nah, sini. Dari sini berarti kita masuk lagi di daerah sini. Nah, masuk lagi. Nah, sampai ujung. Kita tunggu sampai 1 menit. Kemudian kita tes apakah pasien masih terasa sakit atau enggak. Dengan cara kita pakai pinset, kita tarik, kemudian pasien kita tanya masih terasa sakit atau tidak pada tempat-tempat yang sudah kita lakukan infiltrasi anestesi. Yang pertama tadi adalah jahitan dengan simple inverted
simulan rotate ini dengan 3 kali simpul, ini 2 kali simpul, kemudian ini adalah continuous without blocking. Setelah kita lakukan penjahitan, kemudian kita lakukan dengan penutupan luka, kita kasih antibiotik topikal, kita salep di atasnya, kemudian setelah itu baru kita tutup dengan kasa dan kita lakukan pemplasteran. Sekian untuk video pembelajaran bedah minor dengan toilet medan operasi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.